Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit, saya hanya mau share sedikit pengalaman aja. Selama sudah 3 tahun lebih sedikit saya berinvestasi di pasar saham. Jadi dari awal berinvestasi sampai dengan hari ini, saya akui saya sudah mencoba banyak metode investasi. Setelah saya coba semuanya, saya tiba pada satu pengilhaman sebetulnya. Pada satu kesadaran di mana saya menyadari bahwasanya semua metode investasi selain metode value investing menurut saya sia-sia dan hanya omong kosong belaka gitu. Kenapa demikian saya katakan? Karena saya dalam jangka waktu yang 3 tahun itu sudah mencoba banyak hal dan sudah rugi besar juga dalam dibilangnya resiko kebodohan itu biaya belajar bodoh biasanya. Tetapi syukurnya sudah balik juga kerugian itu menjadi keuntungan dari metode value investing ini. Nah, hal ini saya rasa berguna untuk saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Kenapa? Karena supaya kawan-kawan yang baru mau mulai itu tidak capek lagi atau tidak lelah lagi untuk keliling-keliling cari metode gimana sih yang benar gitu. Karena banyak juga yang ngechat saya gitu kan, cerita bahwasanya dia selama investasi saham belum pernah untung gitu, rugi terus gitu. Saya kira kalau rugi terus 3 tahun investasi 2 tahun ya kacau juga ya, habis juga tergerus modalnya lama-lama. Kalau kayak gitu jadi males lah dia investasi gitu kan. Nah, banyak cerita juga yang saya dengar dan yang langsung chat saya gitu, mereka katakan yang rugi terus ini karena kebanyakan itu trading dia. Jadi sistemnya saya juga bertahu mereka itu masuk ke grup-grup Telegram atau grup WhatsApp gitu kan, dibikin satu grup Telegram atau grup WhatsApp. Kemudian ada yang adminnya atau siapa saya nggak tahu kasih sinyal gitu, misalnya beli saham ini di harga segini gitu. Ya yang lain yang di dalam grup itu pada ngikut gitu. Nah, lucunya sebetulnya kalau strateginya gitu beli samaan semua ya bisa jadi harga sahamnya terbang gitu kan. Cuman hasil dari cerita-cerita orang yang melakukan metode seperti itu kebanyakan rugi. Nah, kembali lagi ke perjalanan saya saja secara pribadi gitu kan. Saya sudah mencoba beli saham itu metode trading gitu. Saya beli kemudian dengan harapan untung 1-3% jual gitu dalam tempo waktu 1 hari atau gak sampai 1 hari juga, bahkan pernah jam, hitungannya jam. Jadi itu masuknya kalau hitungan jam itu ke scalping. Orang yang melakukan itu disebut scalper gitu kan. Nah, jadi kalau kita melakukan scalping itu artinya kita membeli saham dan mengharapkan saham itu naik sekitar 1-2% udah langsung kita jual gitu. Nah, itu kita namanya scalpingan. Nama orang yang melakukannya adalah scalper. Tapi kalau trader, dia jangka waktunya mungkin lebih lama lagi gitu.
bisa 2 hari, bisa 3 hari. Ya walaupun cepat juga ya kan. Jadi kita membeli saham berdasarkan sentimen gitu. Jadi kita misalnya kita memprediksi bahwasanya saham A bakal diguyur oleh sentimen positif karena ABCD gitu misalnya kan. Dasar-dasar ABCD itu kita sendiri yang buat. Dasar ABCD itu bisa berupa fakta atau spekulasi. Tetapi lebih banyak kalau trading itu adalah menggunakan spekulasi. Contoh, misalnya dikatakan saham batu bara akan naik. Kenapa? Karena di Cina musim dingin gitu kan. Nah, dengan sentimen itu seolah-olah saham batu bara itu akan naik karena perusahaan-perusahaan batu baranya akan dibeli banyak oleh Cina. Itu asumsinya. Padahal belum tentu juga seperti itu yang terjadi gitu. Bisa jadi sebaliknya gitu, malah Cinanya produksi banyak, jadi batu bara Indonesia nggak dibeli gitu karena mereka udah persiapkan untuk musim dingin. Nah, sentimen ini sangat berbahaya sekali kalau kita sebetulnya yang bermain tradingan model sentimen itu bukan orang dalam gitu. Maksudnya bukan orang dalam itu adalah kita nggak punya kenalan atau nggak punya koneksi dari orang yang bekerja di perusahaan yang mau kita beli sahamnya itu. Yang paling berbahaya adalah beli saham gorengan gitu kan. Udah spekulasi trading di saham gorengan lagi gitu. Kalau kalian misalnya, saya bukan mau membenarkan tradingan atau apa, itu sebetulnya saya nggak bilang itu salah juga. Kalau kalian cocok memakai itu dan untung ya pakailah itu, tapi saya tidak gitu, karena menurut saya tidak cocok di saya gitu, karena saya hanya orang biasa, bukan siapa-siapa, jadi saya nggak punya kenalan orang dalam gitu, koneksi gitu, jadi saya nggak bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi di perusahaan itu atau aksi korporasinya lebih cepat daripada orang-orang biasa lainnya. Jadi sama aja sama orang-orang yang di daerah-daerah lainnya di luar Jakarta gitu kan, susah untuk mendapatkan informasi dari ordal ini. Nah, kalau kita trading kemudian kita belinya itu saham-saham gorengan yang nggak jelas gitu, yang harga-harga 50, 100 sampai 200, saya kira ini sangat berbahaya sekali kawan-kawan. Kenapa? Karena kita nggak tahu perusahaan ini asal labanya dari mana. Berbeda hal kalau kita misalnya mau melakukan trading, kita masuk misalnya di BBCA gitu, dengan walaupun mengharapkan margin sekitar 1%, naik 1% udah lumayan, 2% juga gitu kan, jual langsung kemudian take profit gitu, walaupun kena fee beli dan fee jual sekitar 0,3% kan. Jadi saya kira tidak ada gunanya juga gitu, tapi akan bisa lebih baik kalau mau tradingan pun di perusahaan yang besar aja gitu, karena kalaupun harganya fluktuatif ya cenderung bakal naik lagi gitu. Nah, kenapa saya katakan saya tidak cocok dengan tradingan tadi? Itu satu, saya tidak memiliki orang dalam dan koneksi yang bisa memberikan informasi lebih cepat tentang perusahaan itu kepada saya gitu. Yang kedua, saya kira tradingan ini kadang kita memang untung, kadang kita rugi juga gitu. Jadi gimana ya, udah untungnya kecil, potensi ruginya besar gitu. Kalau tiba-tiba kita beli di ketinggian, harganya terlalu mahal, jatuh, wah itu dalam kali itu, dan kita harus cut loss kan kalau model tradingan. Kalau kita nyangkut lama, jatuhnya jadi investor gitu, jadi serba salah dia. Terus kita capek gitu ya, kita berpikir terus untuk bahwasanya semoga IHSG besok hijau, semoga IHSG besok hijau,
supaya saham yang kita mau tradingin ini naik gitu. Pola pikirnya itu lelah gitu. Jadi kita harus terus berpikir dan mengharapkan, padahal kalau kita mengharapkan IHSG itu hijau terus dan saham yang kita beli itu hijau terus, itu adalah harapan semu yang tidak mungkin itu. Pasti ada hari di mana saham kita itu bakal merah gitu, IHSG akan turun. Itulah yang namanya fluktuasi kan. Kalau hijau terus mana ada fluktuasinya, nggak nyata. Jadi harapan kita dipaksa untuk mengharapkan sesuatu hal yang tidak nyata gitu. Itulah kalau tradingan gitu. Nah, tadi udah scalpingan, beli 1 jam kemudian jual 1 jam kemudian, jangan 1 jam, bisa 30 menit, 15 menit, 10 menit bisa. Itu scalpingan. Kalau trading ya itu tadi, kita beli mengharapkan sentimen, untung, mengharapkan juga margin yang kecil ya. Nah, biasanya orang trading ini dia pakai analisis teknikal. Jadi dia mengharapkan misalnya garis harga sahamnya di titik ini, prediksinya ke cabang ini, ke cabang ini, ke cabang ini gitu. Nah, nanti udah di cabang ini jual. Nah, cabang ini di waktu panahnya turun segini, di harga segini beli gitu. Saya kira itu terlalu rumit dan males saya mempelajari yang kayak gitu. Menurut saya nggak relevan ya, nggak ada korelasinya. Setelah saya sadar bahwasanya apa hubungan antara grafik-grafik prediksi dan garis-garis harga saham itu dengan bisnis perusahaan di baliknya gitu. Masih lebih saya akui lagi sentimen ketimbang garis-garis itu kan, masih lebih masuk akal sentimen. Kenapa? Kalau misalnya sentimen, misalnya Adro ingin membagikan dividen bulan depan nih, bocor di bisnis.com misalnya, di Investor Daily ya kan, ya masih nyambung, ada korelasinya. Dia mau bagi dividen ya investor masuk gitu kan, yang mau mengharapkan dividennya. Kalau masuk akal dengan harga dibandingkan dengan payout ratio-nya. Kalau misalnya grafik harga gak ada korelasinya gitu, jadi gak ada guna, sampah semua jadi juga kan. Jadi ngapain kita memprediksi, memperkirakan, menganalisis bisnis yang bisnis lo jalan, ada pembeli, ada jasanya, ada yang nganter, ada yang bolak-balik, dengan grafik gak logis kan, dengan naik turunnya, dengan prediksi garis panah, gak masuk akal gitu. Jadi lebih masuk akal lagi sentimen gitu. Kalau sentimen kan jelas dia, misalnya ada istilahnya, sekalipun sentimen itu hoax masih kita bisa cek dan bedakan kan. Nah, kalau grafik garis apa dasar teoritisnya, nggak ada. Jadi batal. Itu kan sudah saya tinggalkan. Tapi saya memang sekalipun tradingan bukan pakai teknikal, saya nggak pernah pakai teknikal, saya kurang ngerti juga. Saya hanya belajar aja di Google, di YouTube. Oh gini cara mainnya gitu. Cuman bukan untuk saya terapkan gitu. Saya trading maksudnya itu saya beli saham memang untuk mengharapkan keuntungan margin yang kecil aja, setelah itu saya jual gitu. Tapi tetap saya pelajari ini bisnisnya apa, sentimennya gimana. Saya pakai sentimen juga sebetulnya untuk tradingan gitu. Nah, kemudian karena gagal saya tinggalin, ya rugi. Ya itulah, mencoba sesuatu hal kemudian gagal, rugi gitu kan. Jadi setelah tahu kayak gitu gak ada gunanya, udah tinggalin aja gitu kan. Scalpingan juga gak ada gunanya, tradingan juga. Terus misalnya ada orang yang bilang beli sore jual pagi gitu. Nah, ini juga menurut saya cukup keliru, karena belum tentu, kita nggak tahu, nggak ada orang yang tahu masa depan. Direktur Bursa Efek Indonesia itu pun saya kira nggak tahu apa yang akan terjadi di bursa besok atau seminggu atau 2 minggu ke depan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi yang nggak ada gunanya juga kalau kita beli sore jual pagi dengan harapan pagi harga sahamnya naik, kalau turun gimana? Sama aja kan, maksudnya gak ada dasar logikanya gitu, jadi gak nyambung juga. Tapi pernah saya lakukan juga, saya beli saham dan untung juga.
ya mungkin pada saat itu sedang apa ya, sedang hype-hypenya saham kesehatan healthy. Jadi pada saat itu saya beli Kimia Farma ya, KF kalau nggak salah di 2020 itu. Saya beli sore, jual besoknya pagi, naik 4%. Ya udah, take profit gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir nggak logis juga gitu. Dasarnya apa dia bisa gitu? Ujung-ujungnya kan karena sentimen juga sebetulnya. Kenapa? Karena pada saat itu kan COVID. Jadi orang berpikir bahwasanya saham-saham yang perusahaan yang menjual alat kesehatan ya bakal dapat untung yang besar gitu. Jadi kena sentimen positif, harga sahamnya naik gitu kan. Jadi lebih berguna lagi sentimen daripada perkiraan yang nggak jelas dasarnya gitu. Kemudian apalagi? Nah, dividen hunter itu bahasanya ya. Jadi dividen hunter itu pemburu dividen. Jadi orang-orang atau orientasi seorang investor untuk masuk ketika suatu saham mau bagikan dividen dan dia masuk di tanggal cum date-nya gitu. Sebetulnya nggak salah kayak gitu. Tapi kalau dia mau main jangka panjang sekalian, yang jadi problem adalah ketika dia beli saham untuk mengharapkan dividennya, dia masuk di tanggal cum date dengan harapan dia keluar di tanggal X date atau recording date. Jadi pastikan harga sahamnya jatuh lebih dalam itu daripada besaran dividennya. Jadi nggak logis juga, rugi juga justru kan. Nah, lebih bagus dia beli di cum date, kemudian setelah X date atau recording date harga sahamnya jatuh, dia bantai lagi dengan harapan lebih banyak dapat di pembagian dividen berikutnya gitu. Jadi nggak logis juga gitu. Kalau kita beli saham pada saat cum date, kemudian kita harapkan dapat margin keuntungan walaupun 1 atau 2% setelah kita jual di X date atau recording date. Kadang juga nggak ada yang mau beli kan. Nah, kemudian apalagi ketidaklogisannya. Jadi banyak ketidaklogisan metode dalam investasi saham ini. Nah, setelah saya kenal dan baca bukunya Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong, nonton ceramahnya Charlie Munger, Peter Lynch, ya udah itulah yang membrainwash saya ya untuk bisa lebih rasional lagi dalam mencari metode gitu. Ya terakhir ketemu metode value investing inilah namanya. Kalau udah bergaul sama Warren Buffett, Charlie Munger, Lo Keng Hong, Peter Lynch, ketemulah pasti sama sepuhnya Benjamin Graham, ketemulah sama bukunya The Intelligent Investor kan. Pasti itu putarannya itu, nggak mungkin enggak. Jadi kalau orang value investing itu pasti berputar di situ, dia di alam pikiran orang-orang ini, karena sepuh-sepuhnya ya orang-orang ini gitu. Ya kita tinggal mengcopy paste aja apa yang mereka buat gitu. Nah puji Tuhannya, syukurnya di Indonesia ada Pak Lo Keng Hong kan. Jadi kita ya gampang aja, karena kalau dari luar pun misalnya kita baca The Intelligent Investor atau nasihat Warren Buffett, buku Warren Buffett, kadangkala pendekatannya untuk ke saham Indonesia itu juga sedikit berbeda. Kenapa? Karena di Amerika itu kan cenderungnya itu ke teknologi, kemudian bursanya udah jauh kali di luar daripada bursa efek Indonesia kan. Jangan kalian bawa sejarah tentang VOC, kalau kayak gitu ya Indonesia duluan lah, Nusantara. Cuman saya pikir karena skalanya lebih besar Dow Jones atau NYSE, nah jadi memang secara prinsipil masih masuk akal gitu, masuk dia blind value investingnya. Tapi supaya lebih konkret lagi kita perlu orang yang berpraktek langsung di IHSG atau di BEI, Bursa Efek Indonesia, yaitu
Siapa? Pak Low Keng Hong. Itu kenapa kita bersyukur punya Pak Low Keng Hong di Indonesia. Jadi kiblat value investingnya di Indonesia itu jelas gitu kayak mana cara mainnya. Tinggal kita copy paste aja dia. Paling kita rombak-rombak dikit aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga mengikuti dia 100% setelah saya pikir-pikir. Kenapa? Misalnya Pak Low Keng Hong mengatakan dia itu capital gain approach gitu, atau orang yang berorientasi, investor yang berorientasi lebih ke arah pendekatan keuntungan, memperoleh keuntungan dari capital gain gitu. Dia bilang saya nggak masalah nggak peroleh dividen bertahun-tahun dari PNN gitu kan misalnya. Nah itu sebetulnya bagus-bagus aja, nggak ada yang salah, cuman bagi saya investor retail itu kurang tepat saja. Kenapa? Karena kalau beliau kan uangnya udah banyak, kalau dia nggak terima dividen setahun 2 tahun ya masih tetap banyak juga uangnya gitu kan. Jadi dia nggak terasa waktu menunggunya itu karena ya udah banyak juga didapatinya keuntungan. Tapi kan beliau juga sahamnya banyak gitu, karena uangnya banyak, sahamnya banyak, dan nggak semua saham beliau juga nggak bagi dividen. Ada yang bagi dividen, contohnya NISP kemarin bagi dividen, dapat dia. BNGA, ABM Investama, dia dapat dividen dari ABM Investama aja 45 miliar. Kalau saya udah punya ABM, NISP, BNGA yang bisa kasih dividen miliaran gitu ya, saya pun berani ngomong juga dividen itu nggak perlu kali gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga sama kondisi kita gitu. Gimana kalau modal kita besar sekali, banyak kayak beliau, ya saya kira saya pun nggak terlalu masalah kalau perusahaan yang saya beli nggak bagi dividen, asalkan murah aja gitu kan. Jadi gitu kawan-kawan untuk ketidakmasuk akalan dan kenapa saya pilih value investing di untuk metode investasi saham saya. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.